Hello Technolovers! Investasi pertahanan yang dilakukan Kementerian Prabowo Subianto diprediksi akan siap pakai dalam kurun waktu 3 hingga 5 tahun ke depan. Adapun investasi pertahanan ini tak terlepas untuk memberikan keuntungan bagi masyarakat Indonesia dan keutuhan NKRI, serta menjamin keberlangsungan pembangunan nasional. Tak hanya itu saja, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto punya strategi untuk membuat efek jera alias takut negara lain, dengan memborong alat utama sistem pertahanan atau alutsista seperti senjata dan kapal perang canggih. Puluhan triliun siap dikeluarkan agar militer Indonesia ditakuti lawan. Ngeri ya? Lantas apa saja cara yang akan dilakukan? Berikut ini akan kita ulas kekuatan militer RI yang makin sangar di bawah kendali Prabowo. Alutsista yang diborong Prabowo. Dilansir dari laman CNBC Indonesia, Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan, Yusuf Jauhari, menjelaskan bahwa kegiatan kontrak pengadaan alutsista di Kemhan, RI telah berjalan sesuai waktu yang ditentukan, baik dalam penandatanganan kontrak, proses produksi maupun penyerahan barang dengan perkembangannya. Yusuf Jauhari juga menjelaskan pemilihan jenis dan penentuan spesifikasi alutsista dilakukan melalui mekanisme perencanaan penyusunan dokumen rencana kebutuhan atau Renbud Al-Palhankam untuk pertahanan negara yang dilaksanakan pada tingkat unit organisasi atau UO Kemhan untuk satuan operasional di bawah UO Kemhan. UO Mabes TNI untuk satuan operasional di bawah UO Mabes TNI dan UO Mabes Angkatan untuk satuan operasional di bawah UO Mabes Angkatan yang terbagi dalam Renbud jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek dengan berpedoman kepada kebijakan umum pertahanan negara, postur pertahanan negara, dan strategi pertahanan negara. Perencanaan dokumen Renbud Al-Palhankam yang di dalamnya berisikan jenis dan spesifikasi alutsista, katanya disampaikan kepada Kemhan untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan sebagai dokumen Renbud Al-Palhankam untuk pertahanan negara. Yusuf mengatakan investasi pertahanan ini untuk memberikan keuntungan bagi masyarakat Indonesia dan keutuhan NKRI, serta menjamin keberlangsungan pembangunan nasional. Pemenuhan kebutuhan TNI dalam membangun sistem pertahanan dan keamanan negara yang handal juga dapat menangkal semua ancaman, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dengan melaksanakan modernisasi alutsista melalui peningkatan kemampuan alutsista yang sudah ada, penggantian alutsista yang sudah tua atau tidak efektif dan efisien lagi dalam penggunaan, dan menambah kuantitas alutsista tersebut sesuai pergelarannya di seluruh wilayah Indonesia. Untuk pengadaan matra darat, seluruh kontraknya sudah berproses dengan durasi waktu yang akan selesai sekitar 1 hingga tahun ke depan. Sedangkan untuk matra laut akan berproses dan diprediksi selesai sekitar 2 hingga 5 tahun ke depan. Dan pengadaan matra udara, seluruh kontraknya sudah berproses dan akan selesai dengan prediksi kurun waktu sekitar 2 hingga 4 tahun ke depan. Sementara untuk pengadaan peningkatan fasilitas kesehatan TNI, seluruh kontraknya sudah berproses dengan durasi waktu sekitar 1 tahun akan selesai. Yusuf menyebut beberapa daftar pengadaan alutsista yang dipesan merupakan kerjasama antara Kemhan RI dengan BUMN dan swasta. Berbagai alutsista yang diborong Kemhan dalam rangka memperkuat militer RI, yaitu pengadaan alat-alat utama matra darat yakni ada Harwat, Overhaul, Upgrade Bell 412, rampur badak Cannon 90mm, Ran Komando Jabatan Golongan 5 atau MAU, rampur ANOA atau Basic, kendaraan satuan operasional yang terdiri dari SPM 150cc, SPM listrik, rantis 4x4, kemudian pengadaan alat-alat utama, matra laut ada kapal offshore patrol vessel, frigate, kapal KCR-60, refurbishment 41 KRI, submarine rescue vehicle system, kapal full combat mission, pesut fixed wing, angkut atau kargo sedang. Tak hanya itu saja, pengadaan alat-alat utama matra udara ada juga loh. Di antaranya pesawat Rafale dan dukungannya, pesawat A400M dan dukungannya, pesawat angkut berat yakni pesawat C-130J-30 Super Hercules, modernisasi pesawat C-130H HS A MRCA,
Mirage 2000 beserta dukungannya, pesawat lift dan dukungannya, dan untuk pengadaan peningkatan fasilitas kesehatan TNI, meliputi fasilitas kesehatan TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Kekuatan militer Indonesia. Global Firepower merilis ranking militer dunia berdasarkan lebih dari 60 faktor untuk menentukan indeks kekuatan negara atau Nations Power Index atau Power Index. Faktor-faktor penentu tersebut diantaranya mencakup jumlah unit militer, posisi keuangan, hingga kemampuan logistik dan geografi. Faktor untuk menentukan peringkat negara dengan kekuatan militer terkuat 2023 di Asia Tenggara tersebut berdasarkan kekuatan militer, keuangan, hingga kemampuan logistik dan geografi. Indonesia berada di urutan ke-13 negara yang memiliki militer terkuat pada 2023 dengan poin 0,0000 sebagai standar nilai sempurna. Kekuatan militer Indonesia memperoleh skor Power Index sebesar 0,2221 pada pemeringkatan terbaru. Posisi tersebut juga menempatkan kekuatan militer Indonesia berada di posisi teratas di kawasan Asia Tenggara, yang dimana Indonesia mampu menyaingi kekuatan militer negara maju. Wah, luar biasa ya! Kekuatan militer Indonesia tercermin dari jumlah personel militer dan alat utama sistem pertahanan atau alutsista yang lebih banyak dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Di bawah Indonesia ada Vietnam di posisi 19 dan Thailand posisi 24. Sedangkan Singapura berada di posisi 29 dan Malaysia di urutan 42. Bahkan posisi Indonesia berada di atas Australia yang di posisi 16 dan Korea Utara 34, serta negara-negara yang maju dalam hal militer seperti misalnya Jerman yang ada di posisi ke-25. Menurut GFP, kekuatan militer Indonesia ditunjang oleh kekuatan finansial yang masuk dalam posisi 10 besar. Berdasarkan catatan GFP, nilai purchasing power parity Indonesia adalah 3.130.470 juta US dollar, menempati posisi ke-7 dari 145 negara. Selain itu, GFP juga mencatat komposisi sumber daya manusia dan alutsista yang dimiliki oleh Indonesia. Menurut GFP, Indonesia memiliki 1.080.000 personil militer terdiri dari 40.000 personil Angkatan Udara, 300.000 personil Angkatan Darat, dan 75.000 personil Angkatan Laut. Untuk alutsista sendiri, Indonesia didukung oleh 466 kekuatan udara yang terdiri dari 41 pesawat tempur, 23 unit attack types, 67 pesawat transportasi, 126 unit pelatihan, 17 pesawat misi khusus, 1 pesawat tanker, 176 helikopter, dan 15 helikopter serang. Sementara di darat, dalam catatan GFP, Indonesia memiliki 314 tank, 12.008 kendaraan lapis baja, 153 self-propelled artillery, 414 tower artillery, dan 63 proyektor roket. Sedangkan kekuatan laut Indonesia diperkuat oleh 324 alutsista dengan rincian 10 kapal frigate, 21 kapal korvet, 4 kapal selam, 202 kapal patroli, dan 13 main warfare. Sekedar informasi ini gengs, untuk posisi teratas diduduki oleh negara superpower yaitu Amerika Serikat dengan skor 0,0712, diikuti oleh Rusia kedua, Cina ketiga, India keempat, dan Inggris kelima, guna menggenapi posisi 5 besar militer terkuat di dunia. Nah, itulah tadi ulasan mengenai kekuatan militer RI makin sangar di bawah kendali Prabowo. Maka tidak perlu heran ya kalau peringkat kekuatan militer Indonesia menjadi terkuat di Asia Tenggara dan berada di posisi 13 di dunia. Menurut Teknolovers, gimana nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Yuk dukung terus channel ini dengan memencet tombol like, komen, dan share juga video ini. Sampai jumpa!